berjumpa lagi di channel Yuli Santono. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas tryout yang kemarin, tryout prediksi UTBK 2025, khususnya untuk yang penalaran matematika ya. Jadi yang kemarin sudah ngerjain, luar biasa, sudah ada yang sudah ngelis juga di komentar, itu ada jawabannya ya. Sekarang kita cocokkan sama-sama, kita bahas satu persatu ya. Baik, langsung saja untuk teks 1. Di sini diketahui ada lampu yang berjarak 7 meter dari dinding menyinari dua jalan M dan N. Jadi ini jalan M, ini jalan N, ini lampu yang sejajar dengan dinding. Jarak dinding jalan M ke N masing-masing 5 meter dan 2 meter. Nah, sini hati-hati ya. Jadi yang dimaksud ke itu adalah dinding ke N itu 5 meter, M ke N itu 2 meter gitu ya, sehingga M ke N ini 2 meter, dinding ke N itu 5 meter, berarti ini sampai sininya 3 meter ya. Karena lampu berjarak 7 meter dari dinding, berarti ini kesininya juga 2 meter karena totalnya harus 7 gitu ya. Oke, titik P pada garis M dan titik Q pada garis N. Jadi ini ada titik P, titik Q pada garis N. Pada garis N saat sinar tegak lurus dinding di R. Ini sinarnya tegak lurus di R. Kemudian di sini ada Andi dan ini ada Budi yang kena lampu menghasilkan bayangan Andi dan ini bayangan Budi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1 ini pertanyaan, jika Andi berjarak 6 meter dari titik P, jadi ini diketahui jaraknya Andi itu adalah 6 meter ya ke titik P. Kemudian maka jarak Andi ke titik R, Andi ke titik R. Jadi pertanyaannya itu ini ke sini, Andi ke titik R. Nah, jaraknya berapa? Berarti nyari sisi miring ya. Kalau kita buat di sini ada 3, ada 6, miringnya berapa? Nah, tinggal kita pakai Pitagoras saja ya teman-teman ya. Jadi untuk nomor 1 tinggal kita Pitagoras. Nyari AR itu adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini jadinya 36 tambah 9 akar 45. Akar 45 itu sederhanain 9 kali 5 ya, sehingga 3 akar 5, sehingga jawabannya yang C. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Nah, jika posisi Budi 6 meter dari Q, Budinya ini 6 meter dari Q, maka jarak bayangan Budi ke R. Jadi B aksen ke R itu berapa? Jadi kalau ininya 6, ini kesininya berapa? Nah, ingat ini kita pakai kesebangunan ya. Jadi kalau saya keluarkan B aksen ke R, nah ini kan jadi segitiga ya. Nah, seperti ini. Ini lampu, ini Budi ke Q. Ini Budi, ini diketahui 6. Nah, yang ditanyakan adalah jarak bayangan Budi ke R. Berarti ini ya X. Nah, diketahui RQ berapa? Ini sampai sini 5. Ininya 2 ya. Sehingga tinggal kita pakai perbandingan dua segitiga yang sebangun. Ini kecil dengan yang besar. Jadi BQ per B aksen R atau langsung aja 6 per X itu sama dengan 2 per total segini ya 7. Ini bisa dicoret 1, 3 kali silang X-nya 21 gitu ya. Jadi jaraknya Budi, bayangan Budi ke R itu 21, sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 3. Jika jarak Budi dan Andi terhadap garis PQ sama, berarti jaraknya ini ke sini sama, kayak ini ya gambarnya ya. Dan jarak bayangan keduanya adalah 10 meter,
maka jarak A ke titik P, jadi yang 10 meter apa tadi? Jarak bayangan keduanya, jadi ini 10. Nah ini sama nih, 6, sama-sama 6 ya. Nah, berarti ini lurus juga gini. Pertanyaannya adalah jarak A ke P. Nah ininya berapa ke sini? Nah, karena ini sama, ini bukan 6 ya teman-teman ya. Jadi kalau diilustrasikan lagi, kalau kita gambar ulang lagi ya, kita coba gambar ulang. Itu kan gini, nomor 3 ya. Kita gambar ulang ilustrasinya. Oke, ini lampu. Nah, ini ke sini dengan ini ke sininya sama ya. Jadi ini ke sininya sama-sama X misalkan. Nah, X-nya ini yang dicari. Ini A, ini P, ini B, ini Q ya. Ini B aksen, ini A aksen, ini R gitu ya. Nah ini tadi diketahui sampai sininya RP itu adalah 3, ini 2, ini 2. Ini diketahui 10 di soalnya gitu ya. Yang ditanyakan adalah X-nya berapa. Nah sebelum nyari X, kita harus tahu dulu ini. Kenapa? Karena nanti kalau pengen bandingkan BQ itu kan pasti dengan B aksen R. Tapi di sini belum tahu, berarti kita cari dulu ini. Ya. Jadi ini menggunakan dua kesebangunan, teman-teman ya. Jadi yang pertama kalau kita keluarkan yang A aksen RL, itunya jadinya kan gini ya. Nah, ini A aksen, ini R, nah, ini adalah AP, ini X, ini L-nya. Nah, kita cari dulu Y-nya di sini. Karena di sini 3, ini berarti 4 sampai sini ya. Maka X per Y itu sama dengan 4/7. Sehingga kalau kita nyari Y-nya kali silang atau pelan-pelan gini 7X. Sehingga Y itu adalah 7X per 4. Nah, Y-nya ini nanti kita substitusi ke yang besar ini. Karena tujuan kita kan nyari yang besar ini. Jaraknya BQ itu kan sama dengan AP ya, sama-sama X. Nah, ini B aksen, ini R. Jadi karena di sini tadi 10 plus 7X per 4 RQ itu kan 5, ini 2 ya. Maka berlaku X per ini 10 plus 7X per 4 sama dengan 2/7. Nah, ini tinggal kita kalikan silang ya teman-teman ya. 7X sama dengan 2 kali 10, 20. Ini dikali, jadinya 7/2X. Ini pindah ke sana, atau biar gampang kali 2 semua boleh ya. 14X untuk menghilangkan per 2. 40, ini 7X. 7X pindah ke sana jadi 7X, karena 14 kurangi 7, ini 40, sehingga X-nya adalah 40/7. Jadi yang ditanyakan tadi kan jarak B ke Q ya, itu sama dengan jarak A ke P, sama-sama X, 40/7. Kalau kita lihat jawabannya 40/7 itu yang B ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 4, soal terakhir untuk teks 1 ini ya teman-teman ya. Jika Andi berjarak 8 meter dari P dengan B aksen R lebih besar dari A aksen R, jadi B aksen R lebih besar dari A aksen R, jadi masih seperti ini gambarnya, tapi jarak Andi ke P-nya itu 8 ya. Oke, sekarang kalau kita ilustrasikan gambar lagi aja. Kalau digambar ulang, ini L, kemudian ini A aksen, R, B aksen. Nah, ini A ke P itu adalah 8 ya. Nah, berarti kan ini tadi RP-nya masih tetap ya, sesuai dengan ini RP-nya 3, ininya nanti 4 ya. Kita cari dulu. Nah, jarak bayangan keduanya itu adalah 7.
Jarak keduanya bayangannya kan ini ya, ini 7. Oke. Maka jarak Budi ke Q adalah titik-titik. Nah, nyari Budi ke Q. Budi ke Q. Ini B, ini Q. Oke. Ini tetap 2, ini juga 2. Ya. Gimana cara nyari Budi ke Q? Sama kayak nomor 3 tadi sebenarnya, teman-teman. Kita harus nyari dulu ini. Ya, ini Y. Nah, Budi ke Q-nya kita anggap X. Jadi kita nyari dulu Y-nya. Ya, karena ujung-ujungnya nanti kan X per ini sampai sini. Nah, Y-nya kita cari dulu. 8 per Y itu sama dengan kayak tadi langsung ya. Berarti kita membandingkan segitiga yang ini. 4 per 7. Nah, ini coret-coret 1, 2. Sehingga Y-nya itu 14. Kalau Y-nya sudah ketemu 14, baru kita bandingkan ini BQ per B aksen R, berarti kan X per 7 tambah 14 Y-nya itu sama dengan, nah berarti kan segini, 2 per semuanya, 2 per 7 ya. Nah ini kan 21 nih, 21 bisa dicoret sama 7, 1, 3, sehingga X-nya 6. Jadi jarak Budi ke Q itu adalah 6, sehingga jawabannya yang C. Baik, selanjutnya untuk teks 2, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Di sini ada data tabel banyak karyawan dari 5 perusahaan yang terdata pada program asuransi seperti ini. Ini perusahaan P sampai T, ini jumlah karyawan, ini peserta yang ikut asuransi, dan ini perbandingan laki-laki dan perempuan yang ikut asuransi saja. Berarti kita belum tahu nih, laki-laki asuransi berapa, perempuan berapa, laki-laki yang nggak ikut asuransi berapa, yang ikut berapa gitu ya. Persentase karyawan perempuan di perusahaan P, Q, R, dan S masing-masing 50%. Nah, kalau ada kayak gini teman-teman, mending kalian langsung buat di kertasnya itu, kan nanti dikasih kertas ya, langsung kalian buat agak cepat tabel. Jadi ini laki-laki perempuan, langsung dibagi gitu ya. Ini juga bisa dibagi laki-laki yang asuransi, perempuan yang asuransi juga berapa gitu ya. Jadi nanti biar ngerjain datanya nanti lebih cepat, menurut saya seperti itu ya. Nah, karena PQRS itu perempuannya 50%, berarti laki-lakinya juga 50%. Langsung aja ini kita bagi. Ini berarti 50, 50, karena separuh-separuh ya. 40, 40, 35, 35, 55, 55. Sedangkan untuk yang T perempuannya 60%. Karena ini 100, berarti 60, ini 40. Oke. Sekarang untuk yang asuransi, laki-laki dan perempuannya perbandingannya ini. Nah, totalnya ini yang asuransi ya. Berarti cara nyari asuransi laki-laki yang P misalkan ya. Nanti yang lain sama semua caranya. Jadi ini laki-laki perempuan, berarti laki-laki per total kali total asuransi yang diketahui 85. Nah, ini kan bisa dicoret ya, 5 kali 9 45. Sehingga kalau ini 45, sisanya ini tinggal dikurangi 40. Contoh lagi untuk nyari laki-lakinya Q itu berarti 6 per 13 dikali 65. Ini juga bisa dicoret 5 kali 6 30. Berarti ini 30, sisanya perempuan gitu ya. Oke, sekarang langsung aja, ini 7 per 12 kali ini berarti 12 sama ini coret 4 kali 7 28. Berarti ini yang 20 gitu ya. 5 per 8 kali 80 itu 50, ini 30. Karena ini 1:1 berarti 40, 40. Nah, kalau sudah jadi kayak gini ngerjain data di tabelnya nanti gampang teman-teman ya. Oke, langsung nomor 5. Di sini permintaan yang pertama suruh nyari yang benar yang dicentang ya. Perusahaan R, total karyawan perempuannya berapa, S-nya berapa, T-nya berapa. Nah, di total semua. Nah, jadi tinggal kita lihat di sini karena kita sudah lihat ya tadi ya. RST perempuan. RST. Ini tinggal ditambah nih. Berarti
90 sama ini 150. Nah, ini kan harusnya 150, ternyata nggak sama, salah gitu ya. Kemudian rasio jumlah karyawan laki-laki dari perusahaan Q dan R. Karyawan laki-lakinya Q dan R. Q-nya 40, R-nya 35. Berarti kan kalau dihitung 40 banding 35 itu harusnya dibagi 5, 8/7. Nah, di sini juga 8/7, berarti benar gitu ya. Kemudian rata-rata jumlah karyawan perempuan dari perusahaan P, Q, dan T. Nah, karena rata-rata, kita cari langsung di sini aja ya. Rata-rata perempuan P itu adalah totalnya 50, berarti 50 ditambah Q-nya 40, kemudian T-nya 60. Nah, apakah ini rata-ratanya 40? Ini tinggal dibagi 3 ya. Ini kalau di total itu 150 dibagi 3, 50 teman-teman. Berarti kalau ini 40, jawabannya salah gitu ya. Jadi salah, benar, salah. Oke. Selanjutnya untuk nomor 6, pertanyaannya di sini adalah selisih jumlah karyawan laki-laki dan perempuan beserta asuransi. Nah, berarti tugas kita nyari jumlah karyawan laki-laki dan perempuan masing-masing totalnya berapa ini. Nah, ini kalau dijumlah sigma aja ya. Sigma itu kan jumlah. Ini coba kalian tambah semua, itu hasilnya adalah 193. Ini kalau ditambah semua 165. Sehingga selisihnya berapa ini dikurangi? 193 dikurangi 165 itu adalah 28 ya. Jadi untuk nomor 6 selisihnya adalah 193 kurangi 165. Ya, itu adalah 28. Maka jawabannya yang A. Selanjutnya untuk nomor 7. Di sini nomor 7, perusahaan yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti asuransi lebih dari 14 orang adalah yang mana? Gitu ya. Nah, berarti kalian harus buat dulu nih tabel lagi yang menyatakan yang tidak mengikuti asuransi ya. Ini tadi kan yang mengikuti asuransi, ini total semua, berarti tinggal dikurangi aja teman-teman. Oke, di sini saya sudah buat tabelnya, tinggal kita isi ya. Jadi yang tidak ikut asuransi laki-lakinya berapa? Ini total laki-lakinya 50, yang ikut asuransi 45, berarti yang tidak ikut 5 gitu ya. Perempuannya 50, yang ikut 40, berarti yang tidak ikut 10. Jadi seperti itu. Tinggal kita kurang-kurangi aja, ini jadi 10, ini kurangi ini 5, 35 kurangi 28 itu adalah 7, 35 kurangi 20 15, 55 kurangi ini 5, 55 kurangi 30 25, yang T 40 kurangi 40 0 ya, 60 kurangi 40 20. Nah, selisihnya berapa? Selisih itu adalah besar kurangi kecil. Ini selisihnya 5. Selisihnya 5. Ini kurang ini 8. Ini kurang ini 20. Ini selisihnya 20. Nah, tadi nomor 7 itu kan mintanya yang lebih dari 14 orang selisihnya. Nah, berarti mana yang lebih dari 14 orang? Sudah terlihat ya. Sini 20 20. Berarti yang S dan T. Kalau kita lihat S dan T, jawabannya yang D gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 8 yang terakhir pada teks 2 ini teman-teman, jumlah karyawan laki-laki peserta asuransi terbanyak. Nah, laki-laki asuransi terbanyak bisa kita lihat ini ya 50, berarti perusahaan S. Maka jawabannya yang D. Baik, selanjutnya untuk teks 3 teman-teman ya. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan ukuran 4 meter sisinya, batu dilempar tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Riak itu kalau batu kena air itu kan muncrat ya bahasa Jawanya ya.
atau membentuk gelombang gini. Nah, membentuk gelombangnya itu di sini disebutkan berbentuk lingkaran. Riak gelombang yang terjadi akan bertambah 10 cm tiap detik. Nah, kalau kita ilustrasikan gambar, misal saya gambar ini adalah kolamnya berbentuk persegi, kemudian ada riak air batu dilempar di tengah-tengah. Nah, ini nanti kan menjadi besar nih riak gelombangnya, dan maksimalnya di sini ya. Maksimalnya dia jadi lingkaran dengan jari-jari berapa? Nah, nanti kita cari ya. Ini diketahui sisinya 4 meter, 4 meter. Nah, ini artinya apa? Bertambah 10 cm tiap detik. Berarti kan membesarnya ini 10 cm tiap detik. Berarti membesar ini hubungannya dengan diameternya ya. Jadi diameternya itu membesar 10 cm tiap detik. Berarti kalau mau cari jari-jari, jari-jarinya adalah 5 cm per detik gitu ya. Oke, untuk jawab nomor 9, jika RT menyatakan jari-jari riak lingkaran setelah T detik, maka RT dapat dinyatakan dengan persamaan titik-titik senti. Ya, ini jawabannya teman-teman. Kan tadi per detiknya 5 cm ya. Berarti ya udah, ketika T-nya 1 ya 5 kali 1, T-nya 2, 5 kali 2. Berarti cukup 5 kali T. Nah, mana yang 5 kali T di sini? RT sama dengan 5 kali T adalah yang E ya. Ini E-nya kebetulan ada 2. Oke, sehingga jawabannya yang E. Kita lanjut ke nomor 10. Luas permukaan air kolam yang ada di luar riak lingkaran pada saat T-nya 20 detik. Oke, kalau kita lihat ini tadi, gambar awal maksimalnya berarti berapa ini? Ini maksimalnya 2 meter ya. Nah, sekarang mintanya sekarang 20 detik. Kalau kita ilustrasikan gambar lagi, nah, ini ada gambar di sini. Nah, berarti ketika 20 detik, jari-jarinya berapa? Tinggal kali 20 ya. Jadi ketika T-nya 20 detik, maka R-nya adalah 20 kali 5, 100 cm. Kita tahu tadi maksimal jari-jarinya 2 meter atau 200 cm. Berarti ada di separuhnya ya. Anggap aja seperti ini. Nah, ini riaknya jadi jari-jarinya itu 100 cm. Pertanyaannya adalah luas permukaan air kolam yang ada di luar riak. Di luarnya ini, berarti ini ya. Nah, kita suruh nyari luas yang diarsir. Ya, luas yang diarsir itu bisa dicari dengan cara luas persegi dikurangi luas lingkaran. Kalau kita hitung di sini cukup kayaknya ya. Jadi luas arsir itu adalah luas perseginya, ini kan tadi mintanya meter, berarti ini 4 kuadrat dikurangi luas lingkaran adalah pi R kuadrat. R-nya berapa? 100 cm itu sama dengan 1 meter, berarti kali 1 kuadrat. Maka jawabannya 16 min pi. Jawabannya yang D. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 11. Jika luas adalah LT adalah luas riak lingkaran saat T detik, maka LT-nya adalah titik-titik. Nah, langsung aja. Luas T itu kan rumusnya pi R kuadrat. R-nya tinggal kita ganti RT kayak tadi ya. RT kuadrat. Nah, kita masukkan nih. RT-nya tadi kan sudah kita cari di nomor 9 ya. RT-nya adalah 5T kuadrat. Sehingga ini jadi 25T kuadrat. Nah, jawabannya ini yang setara dengan ini adalah yang D. Seperti itu ya, teman-teman ya. Selanjutnya untuk nomor 12, soal terakhir pada teks 3 ini, jika DL adalah domain fungsi luas riak lingkaran dalam T detik, maka DL-nya sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita lihat nih. Kan domainnya tergantung dari T ya. Makanya di sini rentang yang diminta adalah T. Nah,
domain itu kan minimum sampai maksimumnya T itu berapa. Nah, kalau pertama kali nyemplung ya, atau pertama kali dilempar itu kan T-nya pasti 0 ya. Jadi T-nya dimulai dari 0 sampai berapa. Nah, sampai berapanya kan berarti dia berhenti saat mentok di sini ya. Saat jari-jarinya 2 meter. Jadi luasnya itu maksimum saat R-nya sama dengan 2 meter ya, 2 meter atau 200 cm. Nah, kapan ini 200 cm? Tadi diberitahu T-nya itu kan jari-jarinya itu kan 5T ya. Jari-jarinya 5T. Berarti ini kalau tak ganti 5T sama dengan 200 berarti T-nya 40. Nah, berarti kan L minimum pertama kali dilempar itu kan saat ya pasti T-nya 0. Berarti rentang T-nya domainnya itu 0 sampai 40 teman-teman. Gitu ya. 0 sampai 40. Nah, ini jawabannya. Jadi maksimumnya kan maksimal jari-jarinya 2 meter ya. Sehingga yang mana jawabannya? Yang A. Baik, selanjutnya ke teks 4 ya. Di sini ada soal cerita agak lumayan panjang, kita baca dulu. Pak Bani memiliki kolam untuk memelihara ikan lele, ikan mujair, nila, dan gurami. Pada bulan Januari 2024, benih ikan lele mulai ditebar di sebuah kolam. Biaya perawatan dalam sebulan 300.000 tiap bulan, bertambah secara tetap sebesar 20.000. Berarti konstan ya. Berarti langsung kita mikirnya, oh ini aritmatik gitu ya teman-teman ya. Karena bertambahnya konstan. Pada bulan Februari 2024, di kolam yang kedua ditebar bibit ikan mujair. Jadi tadi lele itu kolam pertama, kemudian mujair kolam kedua. Biaya perawatan sekian, bertambah tetap sekian. 1 bulan setelah menebar bibit ikan mujair, Pak Bani menebar bibit ikan nila dan ikan gurami di kolam ketiga. Jadi kolamnya ketiga dan keempat ya. Jadi kolamnya ada 4. Biaya perawatan ikan nila sebesar ini dan bertambah secara tetap setiap bulan. Diketahui besar penambahan biaya perawatan setiap bulan secara tetap untuk memelihara ikan gurami adalah 50.000 ya. Pertanyaan nomor 13. Jumlah biaya perawatan ikan lele dan ikan mujair pada bulan Juli 2024. Nah, berarti ingat ya, meskipun di sini ada kata-kata jumlah, itu bukan nyari SN teman-teman ya, tapi nyari biayanya bulan Juli aja ya, kecuali jumlah total dari bulan Januari ke bulan Juli. Ini kan jumlah biaya bulan Juli ikan lele dan mujair. Jadi kita cari masing-masing kemudian ditambah gitu ya. Oke, sekarang kita cari dulu untuk yang biaya ikan lele ya. Berarti karena ikan lelenya tadi itu mulai Januari, berarti Januari ke Juli berapa bulan? 7 ya. Berarti nyari U7. Ingat rumus U7 adalah A plus 6B gitu ya. A-nya berapa di sini? 300.000 biayanya. 300.000 ditambah 6 kali bedanya 20.000. Nah, berarti 300 tambah 120. Jadinya 420.000. Itu yang ikan lele. Sekarang nyari yang biaya ikan mujair. Berarti karena mujairnya mulai bulan Februari ke bulan Juli itu kan berarti U6 ya. U6 itu kan A plus 5B. A-nya di sini 350.000 ditambah 5 kali bedanya 30.000. Nah, ini 150 sama 350 itu 500.000.
sehingga totalnya tinggal kita tambah ya teman-teman ya. Ini kalau ditambah ini sama ini, total biayanya adalah 920.000. Ini masih tergolong mudah ya teman-teman ya, cuma ngitungnya harus agak lebih cepat kalian nanti. Jawabannya yang B. Selanjutnya untuk nomor 14, di sini diketahui bulan September 2024 biaya perawatan untuk ikan mujair sama dengan biaya perawatan untuk ikan nila. Biaya perawatan ikan nila pada bulan Juli 2024 sebesar titik-titik. Nah, tadi di teks itu ikan nilanya kita kan tidak tahu ya berapa penambahan per bulannya. Yang diketahui cuma lele, mujair sama gurami. Nilainya enggak ada. Nah, ini yang kita cari dulu ya. Nah, nyarinya dari mana? Nih, kita samakan biaya perawatan mujair itu sama dengan biaya perawatan ikan nila. Nah, kita cari dulu mujair ya. Jadi untuk biayanya ikan mujair di bulan September, berarti karena mujairnya tadi kan mulai Februari ya, Februari ke September itu berapa berarti? Oke, U8 benar ya. Jadi kan kalau dihitung itu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 8. Berarti nyari U8 itu kan harusnya A plus 7B. A-nya di sini 350 ditambah 7 kali bedanya 30.000. Nah, ini 210 sama ini jadinya 560. Nah, diketahui 560 itu sama dengan biaya perawatan ikan nila juga pada bulan September gitu ya. Nah, bulan September ikan nilanya itu kan 1 bulan setelah menebar bibit mujair, berarti ikan nilanya dimulai dari bulan Maret ke September itu kan 7 ya. Jadi sekarang kita nyari biaya ikan nila bulan September itu kan berarti sama kayak nyari U7 ya. A plus 6B. U7 nya harus sama dengan ini karena diketahui tadi sama 560.000 itu harus sama dengan A nya di sini 440 ditambah 6 kali beda. Nah, bedanya ini yang kita cari duluan. Kalau ini pindah ruas, ini dikurangi berarti 120.000 itu adalah 6B, sehingga B-nya adalah 20.000. 120 bagi 6 gitu ya. Oke, kalau bedanya sudah tahu, kita nyari ini bulan Juli untuk ikan nila. Karena ikan nila mulai Maret, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli. U5 ya. Jadi nyari U5 yang nila, ikan nila. U5 itu A plus 4B. A-nya 440.000 ditambah 4 kali bedanya 20.000. Nah, ini kan 80.000 sama ini jadinya 520.000. Oke, jadi totalnya 520.000 ya. Nah, sini nggak ada jawabannya ya. Apa tetap jawab ini aja. Bagi yang kalian ngerjainnya juga ini luar biasa ya. Baik, selanjutnya untuk nomor 15. Sampai dengan bulan Juli 2024 biaya perawatan untuk ikan mujair 60% dari biaya perawatan ikan gurami. Besar biaya perawatan untuk ikan gurami sampai dengan bulan Agustus. Nah, ini kan sampai bulan. Berarti kan total semua ya, teman-teman ya. Berarti cari SN. Sampai bulan Agustus. Cuma di sini tadi tidak diketahui A-nya gurami berapa. Jadi tugas kita nyari A-nya gurami dulu ya. Jadi awalnya itu perawatannya berapa. Kalau ini kan bedanya diketahui 50.000 ya. Dari mana cara nyarinya? Ini kita jabarkan. Biaya perawatan ikan mujair 60% dari perawatan ikan gurami. Jadi kita cari dulu total biaya perawatan ikan mujair sampai bulan Juli ya. Berarti mujair kan mulainya
Februari ke Juli itu 6 bulan ya. Berarti kita cari biaya totalnya untuk mujair dulu ya. Berarti nyari S6. Rumusnya Sn harus hafal ya teman-teman ya. N/2 kali A. A-nya berapa di situ? 350 ditambah N-1 kali B. Bedanya adalah 30.000. Nah, ini kalau dihitung 3 kali, ini adalah 700.000 ditambah 150. Berarti ini 850 kali 3 itu adalah 2.550.000. Sekarang kita cari biaya perawatan ikan guraminya sampai bulan Juli ya. Nah, tadi kan S6-nya yang ini tadi, S6-nya itu kan berarti 60% dari ikan gurami. Berarti nyari ikan guraminya tinggal dibalik ya. Berarti biaya total gurami itu sama dengan ya 100/60 kali 2.550. Kan dibalik ya. Ini kan 60% dari ini. Berarti nyari ini, yang sana kali silang. Jadi 100/60. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 4.250.000. Nah, ini biaya total gurami sampai bulan Juli. Nah, kita cari dulu A-nya ya. Berarti kalau sampai bulan Juli, gurami itu kan mulainya Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti 5 bulan. Ya. Sekarang kita cari S5. Berarti kan ini S5 ya. S5 sendiri itu rumusnya, ini kita tulis lagi. 5/2 kali 2 kali A, hanya nggak tahu, berarti ini 4, N-1-nya kan 4, bedanya di situ adalah 50.000. Nah, ini ya, ini kan gurami beda. Nah, ini kalau kita hitung teman-teman, ketemunya nanti A itu, atau kita hitung ya, ini dibagi 2 semua bisa nih, coret, coret, coret 2, kita pelan-pelan lah. Ini 425 dibagi 5 itu adalah 85 ya. Oke, berarti ini 850.000 sama dengan A ditambah 100.000. Berarti A-nya ini kurangi 100.000 adalah 750.000. Oke, itu A-nya. Sekarang mintanya di sini sampai bulan Agustus ya. Sampai bulan Agustus berapa berarti? Berarti nyari berapa bulan? Dari Maret ke Agustus. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 6 ya. Nyari S6-nya sekarang. Ya. Kita lanjutkan aja S6 untuk yang gurami. Berarti kan 6/2, A-nya sudah tahu, 2 kali 750.000 ditambah N-1-nya 5 kali bedanya 50.000. Nah, ini tinggal dihitung teman-teman. 3 kali 1.500.000 ditambah, ini jadinya 250.000. Nah, berarti kan 1.250.000 kali 3. Ya, totalnya adalah 5.250.000. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah yang A ya. Oke. Oke, yang terakhir nomor 16 untuk teks 4. Di sini diketahui biaya perawatan ikan nila oleh Pak Bani sampai bulan Juli 2024 sebesar 2.600.000 ya. Berarti ini adalah S berapa?
nila tadi kan mulai bulan Maret ya. Maret ke Juli itu Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti S5 ya. Jadi diketahui S5-nya itu 2.600.000. Biaya perawatan ikan nila sebesar 520 dikeluarkan pada bulan berapa? Nah, kita tahu B-nya nila atau bedanya ikan nila kan tidak diketahui ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan yang soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan diketahui berdasarkan yang diketahui juga ya nyarinya. Tapi kalau ini ya kita nyarinya dari sini. Nah, kalau ini kita jabarin untuk nyari bedanya S5 itu kan rumusnya 5/2. 2 kali A hanya adalah 440 ditambah 4B. Hasilnya harus 2.600.000. Ini kalau kita hitung sama-sama dibagi 2, ini 2. Berarti kemudian ini dibagi 5, ini 1, ini jadi 52 ya. Jadi ini kalau kita tulis lagi 440.000 plus 2B sama dengan 520.000. Sehingga 2B ini dikurangi 440 itu adalah 80.000. Sehingga B-nya adalah 40.000. Nah, kalau sudah tahu B-nya 40.000, kita cari, ini kan UN ya. UN itu rumusnya adalah A. Hanya langsung aja kita isi 440 plus N-1 kali B, bedanya 40.000. Nah, kita cari N-nya ini. Nah, di sini totalnya berapa UN? Diketahui 520. Itu adalah 44000 ditambah N-1 kali 40.000. Nah, ini kalau kita kurangi jadinya 80.000 ya. Sama dengan N-1 kali 40.000. Ini kalau dibagi 40.000 kan 2. 2 sama dengan N-1. Sehingga N-nya berapa teman-teman? Ya, ini ke sana jadi 3 ya. Nah, N3 berarti bulan apa? Ya, karena ikan nila mulainya Maret, berarti Maret, April, Mei ya. Mei di sini jawabannya yang B ya. Baik, kita lanjutkan untuk teks yang terakhir yaitu teks 5. Di sini diketahui ada sebidang pematang berbentuk lingkaran ditanami sayuran dengan pola melingkar. Sayuran ditanam mulai dari bagian terluar yang berjarak R1 dari pusat. Jadi R1-nya itu ini sampai sini ya. Nah, ini terluar. Kemudian R2-nya ini sampai sini R2, R3-nya ini sampai sini. Di sini ada lingkaran terluar R1, R2, R3. Oke. Dari pusat lingkaran dialirkan air melalui pipa ke arah luar dengan setiap R1, R2 sampai R10 diberi lubang berbentuk lingkaran dengan jari-jari lubang R kecil 1, R kecil 2 sampai R10 agar air bisa keluar untuk menyirami sayuran ya. Jadi di sini ada pipa, pipanya itu lubang-lubang di sini ya. Jadi ada R1, R2, R3 dan seterusnya sampai R10. Airnya keluar ke sini terus mengenai yang di sini ada tanaman ya. Oke, ilustrasinya seperti itu. Kemudian nomor 17, pemilik pematang menginginkan debit air yang keluar pada setiap lubang sama. Jadi debitnya harus sama ya. Jika perbandingan kecepatan air yang keluar di R3 dengan yang keluar di R6 81/4, maka perbandingan jari-jari lubang di R3 dan di R6 adalah titik-titik. Nah, yang pertama kali kalian ingat harus materi ini ya, contohnya debit. Ternyata debit itu rumusnya ada 2 ya. Yang pertama Q itu lambangnya debit,
itu biasanya volume per waktu ya. Tapi ini nggak ada volumenya, nggak ada hubungannya dengan volume dan waktu. Tapi di sini luas permukaan sama kecepatan ya. Ini kan ada kata-kata kecepatan air. Nah, terus sama jari-jari. Jari-jari ini kan bentuknya dimensi 2 ya. Jadi nyari luas. Sehingga nyari debit itu pakai yang rumus satunya, yaitu luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, ini rumusnya. Atau bisa disederhanakan Q sama dengan luas penampangnya itu kan A ya, kali V. V-nya di sini bukan volume. Jadi yang kita pakai di nomor 17 itu adalah rumus ini untuk jabarinnya. Ya. Oke, langsung aja kita jabarkan. Di sini diketahui debitnya sama untuk R3 sama R6, berarti kan Q3 sama dengan Q6. Kalau kita jabarkan Q3 rumusnya kan berarti luas dari A3. Luas A3 ini kan bentuknya lingkaran ya, berarti pi R3 kuadrat kali kecepatannya berarti V3 sama dengan ini juga pi R6 kuadrat kali V6. P-nya kita coret. Kita butuh cari perbandingan apa di sini? Jari-jarinya ya. Berarti biar muncul R3 kuadrat per R6 kuadrat, berarti di sini jadi V6 per V3. Nah, V6 dibanding V3, berarti kan diketahui di sini, diketahui di soal itu V3 banding V6 itu adalah 81 banding 4. Berarti V6 banding V3 tinggal dibalik ya, 4/81. Sehingga nyari R3 banding R6 ini tinggal pangkat 2 dipindah ruas jadi akar ya. 4/81 itu adalah 2/9. Maka jawabannya yang D gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 18, di sini diketahui jika lubang setiap Rn, jadi lubangnya ini ya pipa, itu berukuran sama dan debit air di Q3, Q4, Q6 itu ini perbandingannya. Jadi kalau kita tulis Q3 banding Q4 banding Q6 itu adalah 15 banding 20 banding 24. Maka perbandingan kecepatan air di R4 dan R6. Berarti yang kita butuhkan cuma ini aja ya. Kita butuhnya adalah Q4 dibanding Q6 itu sama dengan 20 banding 24. Nah, ini kita jabarin ya. Kalau kita jabarkan Q4 itu kan rumusnya tadi adalah A kali V ya. Berarti kan A4 V4 dibanding A6 V6 itu harus 20 banding 24. Nah, sekarang A4-nya itu rumusnya kan pi R4 kuadrat kali V4 ya, per pi kali R6 kuadrat kali V6. Ini kita sederhanakan dulu bisa. Sama-sama dibagi 4 itu adalah 5/6. Ini pi-nya juga bisa kita hilangkan. Berarti kalau pengen nyari perbandingan kecepatan air, berarti kan kita butuh ininya ya. Oke, ini 5/6 sama dengan R4-nya diketahui berapa teman-teman? R4-nya. Nah, R4 dan R6 ingat di sini tadi sama ukurannya. Berarti ini bisa dicoret. Nah, berarti sudah kecepatan air di
R4 dan R6 perbandingannya adalah 5:6 gitu ya, tinggal sederhanakan aja tadi sebenarnya. Maka jawabannya yang B. Baik, selanjutnya untuk nomor 19. Di sini diketahui jika jarak setiap tanaman pi per 3 meter. Kemudian di sini ada Rn min Rn-1 sama dengan Rn plus 1 kurangi Rn, ini koma ya. Nah, apa artinya ini teman-teman? Ini artinya, ini kan Rn itu ini ya, jari-jari lingkaran yang besar ini. Jadi jari-jarinya yang pertama dikurangi jari-jari sebelumnya, atau misalkan jari-jari yang kedua dikurangi jari-jari sebelumnya, itu akan sama dengan jari-jari sesudahnya dikurangi sebelumnya. Nah, berarti kan ini sama kayak aturan aritmatik nyari beda ya. Ingat ya, misalkan nyari beda itu jadi Rn min 1 sama dengan Rn plus 1 dikurangi Rn. Ini boleh nggak saya artikan gini, misalkan UN min 1 harus sama dengan UN plus 1 dikurangi UN. Atau contoh lain, misalkan U3 dikurangi U2 nilainya harus sama dengan U4 kurangi U3. Nah, ini kan U3 kurangi U2 itu kan beda. Ini juga beda. Nah, bedanya harus sama. Berarti ini memenuhi aturan aritmatika. Jadi bedanya sama terus gitu ya. Sehingga kalau R10 itu kan yang paling kecil ya. R10-nya ini kita misalkan A. R1 itu berarti U10-nya itu 10. Kita nyari beda. Sebenarnya bisa langsung pakai logika, bedanya 1 ya. Kalau kita buktikan pakai rumus UN itu kan A plus N-1 kali B. Kalau misalkan ini U10, berarti kan A plus 9B. Nah, ini kita terapkan di sini. U10-nya itu kan 10. A-nya itu 1 ditambah 9B. Berarti B-nya ini kurangi 9 dibagi 9, 1 gitu ya. Sehingga bedanya 1. Maka total tanaman di pematang tersebut, tanamannya itu kan mengelilingi masing-masing lingkaran 1, lingkaran 2 sampai lingkaran 10 ya. Nah, terus tiap-tiap tanaman berjarak pi per 3. Berarti nyari banyaknya tanaman dari masing-masing lingkaran itu kan keliling lingkaran dibagi dengan jaraknya. Nah, biar cepat kita tambah semua aja kelilingnya, terus dibagi jaraknya. Jadi langsung ketemu total tanaman gitu ya. Oke, langsung aja kita cari total tanaman. Itu dihasilkan dari total keliling tiap-tiap lingkaran dibagi jarak ya. Jarak tanaman. Oke. Total keliling berarti kalau keliling yang pertama, keliling itu kan rumusnya pi D gitu ya. Atau 2πr ya. Pi D, kalau D yang pertama di sini kan 10 ya. Berarti diameternya 20. Berarti pi kali 20 tambah pi kali 19 ditambah dan seterusnya sampai pi kali 18 ya. Kan tadi 9 kali 2 sampai pi 2 gitu kan. Terakhir kan 1 ditambah 2. Nah, ini kalau dihitung pakai aritmatika Sn nanti ketemunya adalah 110 pi. Itu untuk kelilingnya ya. Sekarang tinggal dibagi jaraknya. Jaraknya berapa di situ? Pi per 3. Nah, ini pi-nya bisa dicoret. Ini 1. Ketika dibalik sama kayak kali 3 gitu ya. Maka 330 tanaman total semuanya. Semoga paham ya teman-teman ya.
Jawabannya yang D. Baik teman-teman, ini soal yang terakhir nomor 20 untuk pembahasan tryout ini. Jika jarak setiap tanaman pi/3, ini informasinya masih sama kayak nomor 19. Cuma pertanyaannya adalah jika hasil panen R7 sebanyak 216 kilo, maka hasil panen pada lintasan R1 adalah titik-titik. Berarti yang jelas ini pakai perbandingan ya, bandingkan. Dan dibandingkan dengan apa? Kelilingnya dulu ya. Kalau kita cari R7, kelilingnya berapa? Ya, jadi keliling di R7. Nah, R7 itu jari-jarinya berapa? Kita cari ya. Kalau R1 itu kan jelas jari-jarinya nanti 10 ya. Jari-jarinya kan 10 R1. Berarti ini kan pi kali 20. 20 pi itu berapa nanti? Nah, kalau yang ini pi kali R7, dari sini mundur ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau dihitung sebenarnya itu 1, 2, 3, 4 dari belakang. Berarti kalau ini 1, jari-jarinya ini 2, ini 3, ini 4. Sehingga R7 itu jari-jarinya 4. Berarti diameternya adalah 8. Berarti ini 8 pi. Diketahui di sini 216 kilo. Nah, ini tinggal pakai perbandingan. Ya, ini tinggal diseret-seret, ini coret-coret. Ini sama-sama dibagi 4. Ini 2, ini 5, sehingga ini dicoret lagi sama ini boleh. Ini 1, ini 108 ya. Sehingga 1/5 sama dengan 108 per X. Ketika dikali silang, 108 dikali 5 itu adalah 540 kg. Sehingga jawabannya yang B. Baik teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tryout prediksi UTBK 2025 khususnya materi penalaran matematika. Semoga bermanfaat, semoga kalian semua bisa masuk PTN di tahun ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan juga. Sampai jumpa di pertemuan pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.